Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, amang inang di rumah. Kita akan memulai ibadah minggu kita. Kita ambil waktu saat teduh. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 569 ayat 1 dan 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, berilah kepada kami hati yang kudus, pikiran yang baik, dan jiwa yang sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berilah kami damai agar kami merasa aman dan tentram di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu. Dalam menghadapi musuh-musuh kami, jaga dan kuatkanlah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 756 ayat 1 dan 4.
Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan bagi kita di minggu ini, yaitu hukum yang ketujuh. Jangan engkau berzina. Sekali lagi, jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih, dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Demikianlah, marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 417 ayat 1 dan 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkan hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan atas pengampunan dosa-dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisik, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende
467 ayat 1 dan 2. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang menjadi epistel, yaitu dari Injil Markus pasal 6, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Pamanginang, saya akan membacakannya bagi kita semua. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka." Demikianlah, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari buku ND nomor 30 ayat 1 dan 3. Yesus
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amang Inang, saya akan membacakan beberapa poin dalam warta jemaat kita di minggu ini. Poin pertama, nama minggu ke-6 setelah Trinitatis. Tema, tetaplah menyuarakan kebenaran, manotong pajongjong hasitongan. Nomor 3, ibadah masa PPKM darurat Jawa Bali. Sehubungan dengan di gereja ditutup sementara mulai tanggal 3 sampai 20 Juli 2021, maka ibadah sebagai berikut. A. Ibadah minggu hanya satu kali dilaksanakan pukul 7.30. Ibadah diikuti oleh seluruh pelayan dan jemaat di rumah masing-masing melalui online, live streaming, saluran YouTube dan Facebook. HKBP Bandung Reformanda. B. Ibadah sekolah minggu. Laksanakan pukul 9 WIB secara gabungan. Orang besar dan orang kecil menggunakan Zoom meeting. Dilaksanakan di rumah masing-masing, dilanjutkan dengan pengajaran dan aktivitas melalui link Zoom meeting. Dapat menghubungi guru sekolah minggu. C. Ibadah doa dan sermon kategorial. Seluruh ibadah doa dan sermon kategorial masa PPKM darurat dilaksanakan secara virtual atau online, baik menggunakan live streaming YouTube, Zoom, atau Google Meet. Pelayan dan jemaat mengikuti ibadah ini dari rumah masing-masing. Poin 4, persembahan kebaktian. Persembahan disampaikan melalui transfer. Transfer ke rekening Huria atas nama HKBP Bandung Reformanda pada Bank Mandiri. Nomor rekening tertera. Dapat juga melalui aplikasi OVO, GoPay, dan Dana ke nomor 0813 1855 1160 atas nama Edita Roslina Gultom. Dapat juga melalui scan QR Code. Setelah menyampaikan persembahan melalui QR Code, tetap menginformasikan kepada Bendara Huria. Poin 7. HKB Pelongan. Di masa pandemi ini, siapa yang tidak khawatir dan banyak hal-hal yang harus disediakan namun tak tersedia.
namun kasih Tuhan selalu hadir, ada dan menolong. Bagi Amang, Inang, dan Naposo yang membutuhkan bantuan berkaitan dengan pandemi ini, baik tentang swab, PCR, antigen, vitamin, makanan sehat, susu, pendidikan anak-anak, dan apapun yang dirasakan perlu, boleh menghubungi Amang Pendeta Sintua daerah masing-masing di sektornya. Juga dapat menghubungi ke nomor peduli Jemaat KKBP Bandung Reformanda kepada Sintua Natasha Loho, Sintua Hasipa Hutar, calon Sintua W. Saragi, Sintua W. Sudabutar, Juliana Marpaung, Sintua M. Sintanggam. Nomor telepon tertera. Mari kita lawan COVID. Kita bisa. Yuk. Kebaktian doa bulanan. Pada hari Senin 12 Juli 2021, yaitu besok, akan dilaksanakan ibadah doa bulan Juli secara online dengan tema Hidup dalam Kebenaran Tuhan. Nats Yeremia 30 ayat 17. Kami mengundang seluruh jemaat yang terpapar COVID, yang isoman di rumah maupun isoman di tempat-tempat yang disediakan oleh pemerintah. Mari ikuti ibadah doa bulanan ini. Kita akan berdoa bersama-sama memohon pertolongan Tuhan. Nomor 10, pertanyaan sektor gabungan. Pertanyaan sektor gabungan akan dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 18.30. Dilaksanakan secara Zoom Meet, live streaming YouTube. Pertanyaan sektor gabungan ini akan dilayani oleh Pendeta OTP Huta Barat dan para agenda Sintua P. Pangaraguan. Seluruh jemaat diharapkan untuk mengikutinya. Poin 11, Dewan Maturia. Malam puji-pujian paduan suara glorius. Sehubungan dengan masa PPKM darurat, maka acara malam puji-pujian yang dilaksanakan hari Sabtu 21 Agustus 2021 ditunda sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Himbauan mengenai COVID-19. Majelis menghimbau bagi jemaat yang terpapar virus corona COVID-19 menginformasikan kepada gereja melalui Sintua sektor masing-masing, terkhusus bagi jemaat yang secara intensif datang ke gereja, yang tujuannya adalah A. Agar gereja dapat mendoakan jemaat yang bersangkutan. B. Parhalado dapat melakukan tracing siapa saja yang pernah kontak erat dengan jemaat tersebut, sehingga penyebaran virus corona di lingkungan gereja dapat diminimalisir dan Parhalado dapat mengambil tindakan lebih lanjut. 18. Ucapan selamat ulang tahun kepada Amang Inang yang berada di rumah yang berulang tahun dimulai tanggal 5 sampai 11 Juli 2021. Inilah firman Tuhan bagi Amang Inang yang berulang tahun, yaitu dari Yohanes 1 ayat 12. Demikian dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya.
alai manang piga nama jakon ibana tusido dilehon puaso asa gabe anak ni debatana sida akana porsea di guarna. Sekali lagi gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada Amang Inang yang berulang tahun di minggu ini. Satu minggu ini persembahan yang diterima untuk kuliah sebesar 24.629.500 rupiah. Untuk pembangunan 1.666.500 rupiah. Untuk kantor pusat 2.645.000 rupiah. Mari kita bernyanyi dari buku Ende nomor 140 ayat 1 dan 2. Bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan bacakan firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini, diambil dari kitab Nabi Amos pasal 7, ayat 10 sampai ayat 19. Demikian firman Tuhan. Lalu Amasya, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel, dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amasya kepada Amos, lihat, pergilah, nyahlah ke tanah Yehuda, carilah makanmu di sana, dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan. Jawab Amos kepada Amasya, aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi. Melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhan memanggil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Maka sekarang dengarlah firman Tuhan. Engkau berkata, janganlah bernubuat menentang Israel.
Dan janganlah mengucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu beginilah firman Tuhan, istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagi dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan menjadi mati di tanah yang najis. Dan Israel pasti pergi dari tanah sebagai orang buangan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum adanya GPS atau alat-alat navigasi modern sekarang ini, mercusuar adalah salah satu penuntun dan pemberi tanda bahaya kepada kapal-kapal di laut, terutama pada malam hari dan pada keadaan badai yang sedang mengamuk. Mercusuar biasanya menyinari, memberikan lampu sinar, dan kadang-kadang juga ada mercusuar yang mempunyai semacam klakson atau buzzer yang sangat kuat untuk mengingatkan kapal supaya mereka dapat menghindar menabrak batu karang, atau mencari jalan lain yang dituntun oleh mercusuar. Saudara-saudara, jika kita ini seorang pegawai mercusuar yang setiap hari menyalakan lampu mercusuar dan mengawasi sekitar, jangan-jangan ada kapal yang datang, tiba-tiba ada orang-orang penduduk sekitar di pulau mercusuar itu yang berkata demikian kepada kita. Lampu mercusuar ini mengganggu kami karena sinarnya menerangi kamar-kamar kami pada malam hari. Bunyi klakson atau bunyi buzzer yang menyakitkan telinga kami juga kadang-kadang mengganggu kami malam hari. Oleh karena itu kami mohon agar mercusuar ini diberhentikan fungsinya saat ini. Berhentikan fungsinya agar kami jangan terganggu. Saudara, kira-kira apa yang akan saudara katakan jika saudara pegawai dari mercusuar ini? Apakah saudara mau mentaati atau mengabulkan permintaan penduduk sekitar, atau saudara akan tetap melakukan tugas saudara, menyalakan mercusuar, mengawasi kapal-kapal agar tidak celaka? Nah, saudara-saudara, itulah tugas yang dapat digambarkan yang dilakukan oleh Nabi Amos. Allah memanggil Amos untuk menjaga, memperingatkan, memberi pesan yang dari Tuhan bahwa Tuhan tidak menyukai tingkah laku mereka yang penuh dengan dosa, dan Tuhan menginginkan mereka untuk kembali bertobat kepada Tuhan. Saudara, untuk lebih baiknya kita lihat dulu apa yang terjadi. Saudara, setelah kerajaan Israel terbagi dua setelah Salomo meninggal, maka kerajaan Israel Utara yang dipimpin oleh Yerobeam pertama, mereka mendirikan mezbah anak lembu emas di kota Betel. Kenapa mereka mendirikan itu? Kenapa Raja Yerobeam mendirikan itu? Karena jika raja tidak mendirikan itu, maka rakyat akan paling tidak 3 kali dalam setahun pergi ke Yerusalem di wilayah kerajaan Yehuda, saingan dari kerajaan Israel Utara, karena disitulah ditetapkan oleh hukum Musa. Mereka harus berziarah setahun 3 kali. Oleh karena itu, saudara-saudara, untuk menghindar kepergian dari rakyat Israel Utara, maka Yerobeam membuat saingan dari Bait Allah. Yerobeam membuat saingan dari tabut perjanjian, maka dia mendirikan mezbah anak lembu emas demi kepentingan politik dia. Saudara, ini adalah pelajaran yang sangat baik yang dapat kita petik dari sini. Kadang-kadang orang melakukan sesuatu yang melanggar firman Tuhan demi kepentingan pribadinya sendiri.
demi menghampang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka berani untuk melanggar aturan yang ditetapkan oleh Tuhan. Nah, ketika mereka mendirikan anak lembu emas, maka ingatan bangsa itu adalah mengatakan demikian. Berarti menyembah berhala, menyembah Tuhan, menyembah yang dilakukan yang tidak sesuai dengan Tuhan sama saja. Tidak persoalan, karena Raja telah memerintahkan demikian. Nah, dari sinilah mulai dosa semakin banyak, mulai dari dosa yang menyembah berhala, sampai dosa-dosa yang lain. Padahal saudara-saudara, Allah mengizinkan Raja Yerobeam, ini Yerobeam kedua untuk memperluas wilayahnya. Dia mempunyai satu kesuksesan dalam memperluas wilayahnya. Kemakmuran semakin meningkat, tetapi dosa juga semakin meningkat. Jadi kadang-kadang kemakmuran itu tidak sejalan dengan kesadaran kita akan berkat Tuhan. Orang makmur belum tentu dia menyadari bahwa itu adalah berkat dari Tuhan. Itulah yang terjadi di Israel Utara. Orang melakukan penindasan kepada orang-orang yang lemah dan miskin demi memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Penyembahan berhala berlaku biasa-biasa jadi hal yang biasa. Dan segala sesuatu kejahatan telah dilakukan oleh mereka. Maka Allah memanggil Nabi Amos untuk memperingatkan bangsa Israel Utara. Untuk kembali lagi kepada Tuhan. Untuk meninggalkan semua berhala mereka. Untuk meninggalkan semua tindakan yang penuh kejahatan. Untuk meninggalkan semua ketidakadilan yang dilakukan terhadap orang-orang lemah dan orang-orang miskin. Inilah berita yang disampaikan Amos di tengah-tengah bangsa itu. Tetapi saudara-saudara, dalam teks kita, dalam perikop kita saat ini, kita lihat pemberitaan Amos itu nampaknya menjadi pemberitaan yang tidak populer. Sementara nabi-nabi yang diangkat oleh kerajaan memberitakan berita yang sangat menyenangkan bagi raja dan rakyat yang melakukan ketidakadilan dan dosa-dosa lainnya. Tapi Amos pemberitaannya sangat berlainan dan menjadi tidak enak didengar oleh bangsa, bahkan oleh Imam Amasya sendiri. Saudara, Imam Amasya adalah imam yang diangkat oleh raja. Imam yang tidak datang dari keturunan Lewi. Padahal aturan dia harus adalah keturunan Lewi. Nah, kalau kita lihat dari teks kita ini, Amasya mengutus utusannya ke Yerobeam untuk melaporkan semua laporan yang menjelek-jelekan dan menganggap Amos menjadi ancaman bagi negara. Dia meramu begitu demikian laporannya agar Amos diusir dari Israel Utara dan kembali ke kampung halamannya di Yehuda. Bahkan dengan tuduhan yang luar biasa bahwa Amos melakukan apa yang ditugaskan Tuhan itu demi seroti, demi keuntungan pribadi. Saudara, Amasya ingin mengusir Amos dari Israel Utara agar pemberitaannya berhenti. Kenapa? Karena pemberitaannya jika dilakukan dan tidak, kalau di teks kita dikatakan tidak tertahan lagi oleh tanah ini katanya, jika pemberitaannya itu terus-menerus disampaikan, maka rakyat akan meninggalkan penyembahan berhala. Dan ini merugikan bagi diri Amasya sendiri. Ini merugikan bagi orang-orang yang menikmati keadaan yang terjadi pada saat itu. Maka Amasya membenci pemberitaan yang diberitakan oleh Nabi Amos. Saudara, dari sini adalah pelajaran yang dapat kita petik lagi. Kadang-kadang kita tidak mau mendengarkan firman Tuhan atau kebenaran dari firman Tuhan karena itu menyakitkan bagi kita. Karena itu mengkoreksi apa yang kita lakukan. Karena itu menembak langsung kepada dosa-dosa yang kita lakukan. Maka kita membenci dan menutup telinga kita. Banyak hal yang dapat membuat kita, menghambat kita mendengar firman Tuhan. Banyak hal yang kadang-kadang dalam hidup ini yang membuat kita tidak ingin mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara, Amasya adalah
imam yang memberitakan berita yang mengenakan telinga bagi raja, mengenakan di telinga orang-orang Israel, dan Amos bahkan memberitakan berita yang menyakitkan di telinga orang lain. Di antara dua ini, mana yang kita pilih? Apakah kita senang menerima firman Tuhan walaupun itu menyakitkan dan mengkoreksi diri kita atas tingkah-tingkah kita, atau kita akan mendengarkan hal-hal yang menyenangkan hati kita walaupun itu membawa kita kepada kehancuran? Maka sekali lagi saudara-saudara, yang pertama dari teks kita ini yang dapat kita petik, periksalah diri kita. Mengapa kita sering, atau adakah sesuatu yang mengganjal kita, hati kita untuk menerima firman Tuhan dengan tangan terbuka, dengan hati terbuka? Apa saja yang kadang-kadang menghambat hidup kita ini? Apakah ada sesuatu yang mengganggu zona aman kita di dalam hidup ini ketika firman Tuhan harus kita terima? Apakah kita dihambat atau diikat oleh sesuatu yang tidak dapat kita putuskan karena firman Tuhan meminta untuk memutuskan itu? Maka kita perlu melihat itu di dalam hidup kita. Saudara-saudara, kalau kita buka katekismus Martin Luther tentang menguduskan hari Minggu, maka di situ salah satu adalah jangan memandang rendah dari firman Tuhan. Jangan memandang rendah ajaran dan pemberitaan firman Tuhan. Pengajaran firman Tuhan jangan memandang rendah. Bagaimana kita memandang rendah pengajaran firman Tuhan? Itu adalah dengan tidak mau bersedia mendengar firman Tuhan. Sekali lagi, karena banyak hal yang sering mengganjal hidup kita, hati kita, kepentingan, zona aman kita terusik, atau kepentingan-kepentingan lain dari kita terusik karena firman Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, ketika Amos diperintahkan untuk pergi kembali ke tanah airnya, ke kampung halaman di Yehuda, di Tekoa, maka Amos bukannya berhenti untuk memberitakan berita yang dari Tuhan itu, menyampaikan pemberitaan yang dari Tuhan. Sebaliknya, dia malah menyatakan bahwa Amasya akan mengalami kehancuran yang mengerikan, bahwa anak-anak perempuannya akan diperkosa, akan menjadi sundal, akan anak-anak laki-lakinya akan mati, tanahnya akan diambil, dan semua. Maka kita lihat dari sini, kenapa Amasya ketika mengusir, tetapi Amos dapat bertahan, padahal Amasya itu adalah imam kerajaan. Dia mempunyai kuasa untuk mengusir dan bahkan dengan paksa. Tapi Amos berani bertahan, bahkan menyatakan sesuatu yang lebih berat lagi kepada Amasya sendiri. Kenapa demikian, saudara-saudara? Kenapa dia dapat bertahan dalam melakukan pemberitaan firman Tuhan yang bahkan mengerikan bagi mereka, bagi yang mendengar? Ini disebabkan karena dia mengatakan, aku ini bukan nabi. Aku ini adalah peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Allah memanggil aku. Amos bukan seorang nabi yang pada waktu itu nabi itu adalah ada sesuatu golongan nabi di kerajaan, dan itu biasanya ada murid yang dididik. Amos bukan seorang yang dididik untuk menjadi nabi. Amos bukan seorang mahasiswa teologi. Amos bukan seorang memiliki pendidikan teologi, tetapi dia yang dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan. Orang kecil yang dipanggil oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan. Maka dia kesadaran akan tugas dari Tuhan, itu membuat dia tidak akan mundur satu langkah pun. Jika kita tahu bahwa tugas yang disampaikan kepada kita untuk memberitakan berita firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita, maka kita tidak akan mundur. Dan kita tidak akan dikalahkan oleh ancaman apapun sekalipun. Tuhan memberi contoh kepada kita tadi di epistel, kita tahu bahwa ketika Yesus ditolak, dia tidak kecewa, tetapi dia heran. Saudara-saudara, antara kecewa dan heran itu lain. Kecewa biasanya tidak sampai titik situ berhenti, ya sudah. Tapi heran biasanya mendorong orang untuk meneliti dan mencari jalan lain agar dapat menyampaikan firman Tuhan dengan efektif dan tepat. Amos mempunyai
kesadaran bahwa panggilannya itu dari Tuhan, maka dia akan berani menempuh jalan apapun. Setiap orang yang sadar bahwa dia ditugaskan oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk menyampaikan pemberitaan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, dia akan tahan tetap, pantang mundur. Dia tidak akan mundur karena ancaman, dia tidak akan mundur karena tekanan, dia akan tetap memberitakannya. Tuhan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan pada hari ini, karena Tuhan mengingatkan kami. Kami adalah orang-orang yang Kau panggil, orang-orang percaya yang Kau panggil untuk memberitakan firman-Mu kepada orang-orang di sekeliling kami. Kami tahu Tuhan banyak yang akan menekan kami, banyak hal yang akan menghambat kami. Tapi firman-Mu mengingatkan kami Tuhan, bahwa Engkau akan menyertai kami, dan kami tidak boleh mundur satu langkah Tuhan dalam memberitakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami, sertai kami, dan jauhkan dari kami segala hal yang menghambat kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19 atau yang sakit lainnya, saudara. Kami berdoa untuk Nyonya Hasitumorang Burutapea, S. Siagian, Yohanes Sitorus, Pendeta Rory Sibarani, Nyonya Pendeta Rory Sibarani Boru Girsang, Maria Sibarani, Hasitumorang, Yerika Situmorang, Valentino Situmorang, Nyonya P. Panjaitan Boru Nadea, Evelyn Tesalonika Boru Panjaitan, Nyonya P. Hasugian Boru Aritonang, Pendeta Saud Sirait, Nyonya Si Hombing Boru Pasaribu, Situa J. Simangucong, R. Samosir, Nyonya Samosir Boru Situmorang, Rebecca Boru Samosir, Nata Nara Boru Silaban, Ano Tauruk, Esther Adinda Boru Simanjuntak, Pesilalahi, Nyonya Sitorus Boru Tambun, Nyonya TS Utauruk Boru Lumban Tubing, M. Tambun, Kevin Marpaung, Nyonya B. Marpaung Boru Tobing, Situa JH Raja Kukuk Boru Sitorus, Nyonya Situa Ya Raja Kukuk Boru Sitorus, Nyonya Ira Raja Kukuk Boru Sitorus, ASM Raja Kukuk, Elora Natalia Boru Raja Kukuk, calon Situa L Nenggolan, Nyonya M Nenggolan Boru Siburian, Situa Nyonya S Simbolon Boru Pasaribu, Nyonya Tampu Bolon Boru Samosir, M. Napitupulu, Situa Nyonya Papahan Boru Tampu Bolon, Amanulang, M. Simbolon, Nyonya Manurung Boru Tauruk, A. Sirait, MF Silaban, Nyonya R. Silaban Boru Manurung, Grace Silaban, CF Sitohang, Nyonya E. Sitohang Boru Siagian, Paulus Beatrice Sitohang, Yohanes Fajar Sitohang, Nyonya Sitohang, Nyonya Situa CL Situmorang Boru Papahan, Nyonya Siregar Boru Aritonang, Nyonya D. Samosir Boru Marbun, G. Manik, Nyonya Manik Boru Turnip, Rebecca Manik, Nyonya Gultom Boru Nenggolan, Dr. Andes PJ Marbun, Nyonya Huta Barat Boru Siregar, B. Nababan, Rebecca Marisi Lumban Tubing, Situa Omar Bun, WHS Tampu Bolon, David Tampu Bolon, dan Lia Tampu Bolon. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menjamah mereka Tuhan. Kuatkan tubuh mereka, tetapi yang terutama kuatkan iman mereka Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengar dan sempurnakanlah doa kami ini di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita bernyanyi.
tahu godangna tertimpa dosa, suling kita hari manangna tiga nang niahakan itu debata. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Bapa kami yang di surga, kuasailah seluruh jemaat Kristen dengan Roh Kudus, agar kehendak-Mu senantiasa dinyatakan di dalam persekutuan kami sesuai dengan firman-Mu. Kuatkanlah iman dari setiap orang percaya, supaya mereka semakin mengerti dan taat kepada firman-Mu, juga mereka semakin mengenal hidup yang datang daripada-Mu. Berkatilah para murid yang ingin masuk dalam kerajaan-Mu, dan mereka yang akan mengucapkan kesaksian tentang imannya, agar mereka menjadi anggota yang hidup dan taat di dalam jemaat-Mu. Berkatilah juga firman-Mu yang diberitakan kepada sekalian orang penyembah berhala dan orang yang di sekitar kami yang belum menerima keselamatan-Mu, agar kerajaan-Mu semakin berkembang dan menaklukkan kerajaan iblis. Berkatilah pemerintah dan seluruh aparat yang memerintah kami. Anugerahilah mereka kebijaksanaan yang daripada-Mu, agar mereka dapat menerapkan aturan-aturan yang baik demi kemuliaan nama-Mu. Berkatilah jemaat ini dengan segala pekerjaannya. Demikian juga para orang tua, pemuda dan pemudi, serta anak-anak yang sedang mempelajari firman-Mu. Berkati juga segala yang kami kerjakan dan jauhkan segala sesuatu yang menyesatkan hidup kami. Curahkanlah hujan pada waktunya di sawah, di ladang, dan sesuai dengan kasih setia-Mu. Kasihanilah dan sertailah kami pada saat-saat kami ketakutan akan pengaruh dan akibat dari wabah penyakit sekarang ini. Janganlah murka-Mu menimpa kehidupan kami. Kasihanilah para janda dan yatim piatu. Tolonglah mereka yang miskin, mereka yang sakit, dan mereka yang sengsara karena penderitaan yang pahit. Engkau-lah ya Tuhan, Bapa dan pelindung mereka, karena Engkau pohon kehidupan manusia. Oleh sebab itu, jangan biarkan kami disesatkan oleh kuasa iblis, melainkan kuatkanlah kami melawan pikiran kami yang jahat, agar supaya kami layak untuk masuk ke dalam kerajaan-Mu. Kabulkanlah doa kami ini ya Allah, dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang dipermuliakan bersama-Mu dan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, tetap sehat, tetap semangat. Untuk besok, doa bulanan dimulai pukul 19 WIB atau jam 7 malam. Terima kasih. Suling kita